Ini yang dilakukan oleh Kementerian Investasi. Dan yang ketiga, kebijakan industri, kita membangun konsep kawasan industri. Dimana kalau itu masuk kawasan industri, perizinan terkait dengan tata ruang, infrastruktur yang lain sudah beres. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini tadi termasuk diskusi dengan Pak Bambang, ini tiga-tiganya harus sinkron. Kalau dua yang sinkron, misalnya fiskalnya nggak sinkron, ya akan susah. Jadi ini yang harus terus kita lihat. Apakah ketika kita punya program untuk misalnya melakukan hilirisasi atau industrialisasi ini, tiga hal ini penting. Kalau kita mau mencoba menarik industri misalnya, tapi kebijakan perdagangan untuk impor salah satu bahan bakunya dipersulit, gitu, perizinannya berbelit-belit, ya nggak akan jalan juga. Jadi tiga hal ini menurut saya penting, itu yang pertama. Yang kedua, ketika industrinya masuk, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memastikan adanya transfer of teknologi. Ini menjadi satu hal yang penting, terutama dalam aspek geopolitik yang ada sekarang. Beberapa hari yang lalu, Kementerian Perdagangan Tiongkok baru saja mempropos untuk mendapatkan tanggapan publik untuk menerapkan ekspor kontrol terhadap katoda baterai. Artinya, kalau ini nanti disetujui untuk baterai LFP, itu akan sulit untuk membangun teknologi LFP yang patennya sudah ada di Cina. Akibatnya kalau buat negara-negara lain, Indonesia, Korea, yang mau mengembangkan baterai LFP, nggak bisa. Buat kita, ini ada bagusnya. Kenapa? Berarti kita masih bisa nih mendorong untuk teknologi NCM, nickel based baterainya. Karena kalau nickel based baterai, katodanya Korea juga sangat bagus, di Eropa ada Unicorn juga, jadi ini lebih terdiversifikasi gitu. Tapi kan kita tidak hanya bisa mengandalkan itu saja, perlu kita dorong bagaimana pengembangan teknologi di dalam negeri ini juga bisa berjalan. Dan dalam kasus ini saya kira dari grupnya Main ID, Pak Hendy, dari Vale, Ibu Febri, ada satu proyek investasinya yang baru-baru